Kira-kira Ya, apa yang membuat Kakak terpilih jadi UWERDI saat S2 maupun S3? Silakan Kak. betul. Ya, Sita, ini menarik nih. Jadi setiap orang tuh punya apa ya, kemampuan atau kekuatan masing-masing, dan jadi yang paling penting adalah we have to know ourselves. Tahu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Jadi tahu itu dulu. Ketika sudah tahu, baru kita mau ngapain nih gitu. Belajarnya apa ya yang bikin kita itu maksimal di bidang itu. Itu dulu. Terkait pertanyaan wawancara itu tentang keluarga jadi pertimbangan nggak sih untuk S3 khususnya? Ya, betul. Jadi juga kemarin sempat ditanya juga sih, ini keluarga bakal ikut apa enggak. Saya bilang ikut, tapi nyusul di setelah saya stay 4-5 bulan lah gitu. Jadi mereka juga nanyain gimana going concernnya riset untuk S3, karena kalau tanpa keluarga kan berat juga ya. Meskipun memang constraint-nya kita nggak dapat tambahan uang buat keluarga, bayar rumah lebih mahal, ongkos macam-macam lebih mahal. Cuman ya tadi saya bilang jawab bawa keluarga gitu. Dan itu seingat saya mau jawab bawa keluarga atau tidak itu tidak mempengaruhi. Asal paling si pewawancara melihat kesiapan kita gitu. Karena ada juga yang jawab saya akan bawa tapi malah berantakan banyak. Nggak banyak sih, ada lah. Atau dia nggak bawa suami atau istri, nggak bawa anak tapi berhasil, ada. Jadi memang kita jawab jujur aja gitu, gimana kondisinya, terus kita punya suami gimana, istri gimana, anak berapa, itu aja paling. Jadi jawab natural aja. Dan setahu saya nggak akan mempengaruhi sih, misalkan udah dia akan bawa keluarga banyak nih, anaknya 10 misalkan, malah gagal, nggak juga. Tergantung kita menyikapinya sih, sama menjawabnya. Dan gitu Gian. Jadi kalau Gian mau bawa keluarga, bawa monggo, dan jelasin kesiapannya, udah nyiapin misalkan uang asuransi, udah nyiapin plan anak-anak sekolah di mana misalkan. Tapi kalaupun nggak bawa, udah nyiapin alasannya, oh karena suami kerja di mana misalkan, atau anak udah SMP atau bla bla bla, itu dijawab aja dengan natural gitu. Benar. Gitu. Dan tadi ya, itu bagus banget informasinya. Hmm. Teman-teman harus siapin sejumlah dana kalau bawa keluarga, khususnya untuk insurance di awal. Mahal Ingat ya, banget. ingat bagi yang PhD itu 4 tahun ya, 4 tahun. Kak Iswandi ya. Ya udah tinggal dikali aja preminya. Dan mungkin nanti pertanyaannya yang seputar itu paling. Kamu memang yakin kalau bawa keluarga bakal Mm-mm. bisa Ya, survive dengan tugas-tugas, dengan kerjaan kamu menulis, paling seperti itu. Kalau kamu hmm, bisa mengatasinya, jawabannya juga jujur ya, nggak dibuat-buat, ya mereka akan bisa nilai kok bahwa memang nih anak bisa gitu. iya Ini betul nggak perlu betul. khawatir. Lalu ada pertanyaan, nah ini menarik nih, dari Dara Oktaviani. Kak, apakah ada tricky question? Kalau misalnya ada, gimana hadapinnya? Tadi yang saya sampaikan yang apa sih challenge pada saat riset atau studi, saya nggak kepikiran tuh, maksudnya apa ya kendala, karena kan belum ngerasain juga ya untuk S3-nya. Jadi saya sempat mikir 15 detik aja, diem tuh. Padahal mungkin gampang ya, kayak misalkan homesick atau, tapi saya nggak kepikiran. Atau adaptasi, tapi nggak nyambung kan udah pernah S2 di Jepang. Jadi apa ya kendalanya ya? Atau mungkin komunikasi sama profesor. Jadi kemarin saya ingat banget diam 15 detik. Sebenarnya nggak triki-triki amat sih, cuman dia mau nanya apa sih nih challenge-nya kalau studi di sana, apa ya kira-kira kendala kamu nanti. Akhirnya kan dijawab mereka sendiri tuh. Mereka lihat hasil ayat saya, nilainya bagus nih 7, tapi kok writing-nya kecil ya, cuma 6. Akhirnya dia jawab sendiri, I think your challenge is your academic writing. Jadi Oke. kamu harus kursus ya, gini 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 gini. Siap siap siap, kursus, ambil tutor, workshop apalah, meskipun belum ngambil, baru kelas kecil gitu Kalau paling. saya mau nambahin sedikit mungkin ya, Hmm. saya tuh kemarin dapat tricky question sebenarnya. Apa tuh? Jadi dia ada pertanyaan gini, kamu kan BPK nih, ini orang Hmm. Indonesia, Oh, orang-orang Indonesia. orang luar negeri mungkin nggak kenal ya sama Hmm. institusiku apa gitu. Kamu pernah nggak melihat ada korupsi saat kamu menjadi auditor katanya gitu kan? Waduh, and Wah, then ini kan berat ya, ini kan berat. Memang ini tricky gitu. Ya, saya memang bilang selama saya bertugas mengaudit, saya tidak pernah melihat itu di depan mata saya gitu. Jadi hmm. saya selama ini memang
tidak pernah melihat itu, dan di instansi saya juga memang sudah melakukan reformasi birokrasi yang memang saat itu benar-benar kita integritasnya sangat diandalkan karena sudah melakukan reformasi birokrasi besar-besaran sejak 2009. Ya, itu memang tricky question yang nggak saya antisipasi sebelumnya gitu kan. Tapi selama kamu bisa tenang, yang pasti tenang dulu. Jangan langsung jawab, tapi mikir saat nggak apa-apa. Tapi tenang ya, jangan sampai panik, dan karena kalau udah panik itu biasanya jawaban berikutnya adalah jawaban konyol biasanya. Gitu. Jadi tenang dulu, tarik napas dulu gitu. Nelen ludah nggak apa-apa, nelen ludah. Yang pasti tenang, lalu jawab dengan sejujur-jujurnya dan jawab juga dengan setricky mungkin. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi gitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat masukannya buat Dara dan teman-teman yang lain. Ini udah banyak banget pertanyaan, Kak. Udah sejam 3 menit, kira-kira masih bisa nampung berapa pertanyaan lagi, Kak Suwandi? Tinggal berapa lagi, Dana? 1, 2, 3, 4. 5 lebih Boleh ada 5 ini. nggak apa-apa. 5 5 nggak apa-apa ya? Ya udah, siap. thank you loh. Aman. Ini ada dari Gunawan Priyambodo. Untuk Intek 2021 sampai saat ini belum ada pengumuman. Oke. Oh, ini bukan pertanyaan. Jadi kemungkinan nanti JST akan dilaksanakan secara virtual. Just info. Oke, thank you Makasih infonya. Gunawan. Thank you informasi. Menghibur ini. sekali. Erpin Said dari Sorong. Jauh-jauh dari Sorong nanya. Kak Iswanti, untuk interview S3, apakah ada publikasi dan calon supervisor yang ditanyakan juga? Terima kasih. Iya. Menarik nih. Jadi dan sama teman-teman untuk S3 AS ini memang dari komposisi yang saya amati di angkatan saya kan 250 awardee ya. S2-nya 208 orang, S3-nya 42 orang. Itu komposisinya kebanyakan dari dosen ya, setahu saya dosen atau pengajar lah. Tapi sisanya itu dari praktisi kayak misalkan konsultan yang swasta atau praktisi dari PNS. Jadi memang mereka tahu tuh entah ada kuotanya apa enggak, tapi enggak semuanya dosen. Kan kalau LPDP seingat saya yang nanti buka itu kalau S3 sekarang udah mulai harus pengajar ya di atau guru atau dosen lah itu. Itu enaknya di AS. Nah, kalau untuk publikasi karena dia lihat saya praktisi, saya nulis sih di beberapa media tapi medianya kayak Kementerian Keuangan atau majalah Biaya dan Cukai atau buku kompilasi dari kebijakan biaya dan cukai. Jadi lebih ke terbatas, cuman saya tampilin di situ. Sempat juga nulis di media-media kampus tapi bukan yang ini ya, lebih ke inspiratif tuh nggak saya masukin karena nggak nyambung dengan studi saya nanti di S3-nya. Jadi memang idealnya apalagi kalau punya background pengajar atau dosen atau guru untuk S3 itu ada tulisan jurnal. Idealnya ya, tapi kalaupun belum punya jurnal nggak apa-apa sih. Beberapa teman-teman yang pengajar pun, iya Mas aku belum sampai jurnal yang Q1, Q2, Q3 kok. Tapi dia ada tulisan, kayak tulisan di kampusnya atau buletin terbatas di kampusnya. Ada tulisan lah minimal 1, 2, 3. Idealnya memang banyak ya, ada jurnal artikel yang dia publish gitu sama dosen atau co-writer. Tapi jangan khawatir sih. Kayak saya pribadi kan baru nulis berapa artikel, itu pun juga bukan jurnal artikel, alhamdulillah lolos juga. Jadi itu jawabannya Erpin. Tapi kalau punya banyak waktu, enaknya nulis sih, entah di media Kompas, Jakarta Post gitu. Enaknya kalau sih. Kalau calon supervisor ditanyain juga nggak, Kak? Ditanyain juga, kamu udah nulis apa? Saya nulisnya tesis S2, majalah Bea Cukai, satu artikel di Kemenku. Itu aja sebenarnya nggak banyak, cuma 3 atau 4 gitu ya. Itu alhamdulillah sih masih relate. Kalau calon supervisor? Kenapa? Oh, maksudnya gimana? Oh ya, ditanyain. Jadi udah sampai sejauh mana kamu komunikasi dengan calon supervisor itu? Alhamdulillah saya sebelum dipanggil wawancara udah sering komunikasi. Jadi sebelum pengumuman lulus, saya udah kontak via email, saya kirim draft proposal saya, dia revisi, terus ngirimin beberapa presentasi saya yang udah saya bikin terkait dengan proposal risetnya, dia ngasih masukan, jadi udah sering lah, nggak cuma sekali. Karena itu bakal jadi kunci banget buat anak-anak S3. Kalau udah punya komunikasi yang intens, it's gonna be priority to be awardee.
Meskipun tulisan nggak banyak kayak saya. Iya, benar benar benar. Hmm, Oke, itu pertanyaan pertama, masih ada 4 lagi nih. ya. Eh Jakarta dari Titania. Kak, kalau lulusan SMK bisa nyari beasiswa. Oh, Hmm, ini nanti ya, karena untuk hmm. yang dari SMK mungkin pembahasannya bukan di saat ini ya. Sekarang lagi fokus ke S2 atau S3 untuk interviewnya. Tapi saya boleh jawab Oke, nih, buat silakan, Titania. Saya silakan. jujur dari SMK juga loh, dan Oh ya, wow. iya, jadi gini, Oke. I feel you, maksudnya gini, kan memang vocational tuh harusnya kerja ya untuk langsung lah Mbak diserap oleh industri atau UMKM misalkan atau perusahaan-perusahaan. Cuman menarik kalau yang saya lihat, saya kan juga lagi aktif di PPIA nih Mas Dana sama teman-teman di Hmm, Australia. hmm, hmm, PPIA Australia di bagian kajian akademik, kita lagi kerjasama dengan Atikbud di Canberra sini, KBRI, Pak Imron kemarin juga nawarin kita coba yuk bedah yang anak-anak S1 apa scholarship buat S1 dari kampus, kan belum banyak nih. Nanti KBRI yang sama PPI Australia akan memfasilitasi itu. Jadi kalau saran saya buat Titania, coba cari dulu aja tuh apa namanya, searching di setiap kampus kayak misalkan Melbourne atau USyd atau Adelaide atau mungkin di NU untuk S1-nya. Setahu saya ada, tapi memang kebanyakan yang sudah saya coba cari tahu sama teman-teman di sini itu adalah hanya bebas tuition aja. Jadi living cost-nya bayar sendiri, asuransi bayar sendiri, tapi bisa kerja part time kok. Itu banyak insya Allah. Kalau di Canberra ya, jadi bisa menutupi itu. ya Gitu. sebenarnya emang banyak jalur beasiswa S1 sih, Banyak baik banyak dalam banget. maupun luar negeri gitu. Hmm. Banyak banget. Makanya Iya. stay tune di awardly.id. Nanti akan Iya, kita siap. kasih informasi tentang Nah itu S1. dia. Semoga lancar tuh perjuangannya dapetin beasiswa S1. Amin. Amin. Ini dari Endah nih. PNS kan kadang terbatasi karir plan nih. Jadi untuk jawab pertanyaan what will you be in 10 years, gimana triknya kira-kira? Apakah harus nyebutin jabatan tertentu? Ya, betul banget. Jadi itu jawaban saya waktu ditanya itu, saya nggak jawab spesifik waktu itu. Jadi saya cuma bilang because I've been serving for Custom, Indonesia Customs under Ministry of Finance. I would like to be one of the top leaders, which is making a good policy, beneficial for the country, beneficial for society. Jadi bukan based on apa ya katanya-katanya. Jadi based on akademik, based on kajian sama kondisi lapangan. Jadi saya nggak nyebutin Dirjen Bea Cukai atau Menteri Keuangan, tapi ya becoming inilah decision maker atau top leader untuk memberikan beneficial buat masyarakat juga buat negara. Meskipun agak itu ya ngambang, cuman saya nggak kurang berani untuk nyebutin dirjen atau menteri. Jadi oh ternyata anak ini bisa nih jadi insya Allah top leader entah dimanapun lah. Oh ternyata misalkan pindah ke kementerian mana gitu. Minimal udah punya inilah gambaran gitu. Karena terlalu ambisius juga kalau jadi dirjen atau jadi menteri. Paling nggak tahu Gitu. mau ngapain in 10 years Yes. ya. Nggak Karena cuma jadi sebenarnya kan follower aja. benar, Bikin policy benar, gitu. benar, benar. Ini dari Zahrul di Pontianak. Apakah Mm-mm. oke jika kita menyampaikan dua future plans? Misalnya jika plan A tidak tercapai, maka ada plan B. Misal nggak Ya lulus betul. PNS nih gitu. Ya, kalau saran saya sih memang fokus ke satu dulu. Kalaupun ada plan B, cukup kita aja yang tahu. Maksudnya gini, kita misalkan plan A-nya PNS saya nggak tahu nih Zahrul di mana gitu kan. Misalkan di kesehatan lah itu. Ya nih saya pengen nanti berkiprah, kan kesehatan juga luas nih, bidangnya apa gitu kan. Menguasai di mana, perbaikannya yang mana gitu. Karena saya pun pribadi di Kemenku nggak menguasai semuanya gitu. Di Bea Cukai pun nggak menguasai semuanya. Ada bidang yang pengen kita perbaiki. Oh di ini loh, masalah importasi barang palsu, oh masalah ini, masalah ini. Jadi udah ketahuan plannya itu. Tapi kalaupun misalkan belum tercapai, ya kita siapin untuk pribadi aja. Nggak perlu disampaikan ke dewan juri. Itu saran sih, tapi kalau mau disampaikan monggo aja. Mending fokus ke satu dulu, dikejar bidang apa, spesifiknya di mana gitu. Yes, Gitu, setuju Pak. banget. Setuju banget. Hmm. Hmm. Teman-teman matengin dulu future Hmm. plan saya teman-teman satu aja. Hmm.
pikirkan segala macam kemungkinan pertanyaan yang akan muncul dari future plans teman-teman yang satu itu gitu. Karena tuh pasti bakal banyak banget yang bisa dikulik dari situ. Yeah, exactly. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih Kak ya, biar tidak keburu-buru nanti kakaknya untuk ada event soalnya setelah ini Kak Aduh. Iswanibana ada yang harus dihadirin. Iya, mohon maaf ini. Iya nggak apa-apa. Dari Devi Novikasari, apa keaktifan kita di organisasi menentukan kelolosan scholarship? Adakah saran bagi teman-teman yang mungkin nggak punya rekam jejak organisasi atau mungkin cuma sedikit? Ini sering banget kita bahas Kak. Iya, bener Tapi banget nih. silakan dari versi Kak Iswanibana, silakan. Iya juga ya. Jadi memang gimana ya jawabnya? Idealnya memang ada rekam jejak kita aktivitas di luar dari kampus, di luar dari kantor misalkan. Idealnya ya, misalkan aktivitas sosial, pemberdayaan masyarakat, atau pemberdayaan SDM misalkan. Tapi kalaupun nggak ada, saya pernah ngasih juga saran fokus ke kelebihan kita, misalkan oh S1-nya bagus nih, misalkan dari kampus bagus atau nilainya bagus atau kita menguasai bidang yang kita sangat kuasai, itu bisa jadi X faktor. Atau dengan prestasi di luar organisasi ya, kayak pernah ikut lomba misalkan atau pernah terlibat festival mungkin yang memang relate dengan studi kita, itu juga diambil. Intinya memang ambil angle mana yang menjadi the biggest strength of ourselves. Itu sih. Dan kalau misalnya aduh saya nggak aktif nih, ya udahlah, kalau misalkan emang belum ada waktu buat aktif, cari nih sisi mana sih yang bisa kita promosikan kebaikannya gitu. Oh iya, dari S1 kemarin misalkan, oh dari bidangnya unik misalkan, atau hal yang memang teman-teman tahu sendirilah jawabannya gitu. Memang idealnya aktif di organisasi, tapi kalau nggak cari sisi lain. Itu paling Dan. Setuju banget. Dan sebenarnya belum terlambat ya, teman-teman itu bisa mulai dari hal yang paling kecil. Misalnya nih teman-teman kemarin itu suka atau memang ahli di bidang psikologi, ya udah coba bikin satu gerakan dari Instagram, mulai dulu dari Ya. Instagram tentang sharing-sharing secara volunteer, secara sukarela. Itu mereka suka banget kok untuk Ya, bikin kegiatan-kegiatan kayak gitu. Karena teman kemarin yang ikut Award Talks bareng kita juga itu ada namanya Kak Claudia dan sekarang baru tembus Chevening kemarin. Ternyata Wah. dia malah banyak banget kontribusinya itu di Instagram yang dia bikin gitu Oh gitu. tentang mental health. Dan itu dia juga nggak nyangka ternyata itu sangat mengangkat dia untuk tembus beasiswa Chevening itu. Iya, bahkan sebelumnya dia nyoba nggak ngebawa itu belum berhasil gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil yang teman-teman mungkin kira ini nggak penting gitu, tapi trust me ya, Iya, di benar-benar. luar negeri itu mereka sangat apresiatif terhadap apa yang kita lakuin. Jauh banget apresiatifnya gitu dengan apa yang kita lakuin. Mungkin menurut kita kecil, tapi menurut mereka itu sangat berimpact gitu. Yang penting teman-teman ngelakuinnya dengan tulus. Gitu sih Setuju. kalau menurut. Oke, Kak Iswandi Bana, ini masih ada pertanyaan lain, tapi saya kira kita akhiri aja Kak Iswandi. Waktu juga sudah sejam 15 menit nih kita live. Dan mungkin Kak Iswandi juga ada yang mau dilakuin lagi. Jadi saya terima kasih banget dan teman-teman juga di sini terima kasih banget udah ikut live kita gitu. Udah banyak banget yang bilang makasih sharingnya kakak panutan. Wah, ini jodoh terkenal nih. Ini ada perubahannya pajak nih kayaknya nih. Jadi ya ternyata tuh Kak Iswandi Bana memang udah oke banget deh dari portofolionya ya. Masih belum. Jadi sangat-sangat bagus banget teman-teman bisa langsung denger dari A1-nya nih. Langsung dari Kak Iswandi Bana. Semoga teman-teman semua bisa ambil pelajaran apa yang udah Amin. dikasih. Dan saya harapin dan mudah-mudahan juga ini menjadi kenyataan teman-teman semua yang serius di sini bisa keterima di beasiswa ke luar negeri. Bukan cuma Australia Awards, tapi banyak banget beasiswa yang lain yang mungkin rezeki teman-teman tuh di sana gitu. Jadi jangan coba atau jangan terputus hanya di satu beasiswa aja. Banyak banget kok kayak ada Chevening, ada
Di Jepang juga banyak banget, teman-teman bisa lihat di Eropa, bahkan di Indonesia pun juga nggak kalah bagusnya kok, karena yang namanya pendidikan itu bisa teman-teman dapetin dari mana aja. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Iswanibana Banyak atas banyak. kehadirannya, atas sharingnya, dan juga tadi udah bikin materi juga, bener-bener niat banget deh untuk sharing ke teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih banget Kak Iswanibana. Semoga lancar hari ini dan tetap sehat selalu ya. Thank you ya teman-teman. Ya, oke, teman-teman semua, seperti yang saya udah bilang tadi di awal bahwa kita ada informasi dari awardee.id buat teman-teman semua kalau misalnya serius ingin mengejar beasiswa atau study abroad, coba teman-teman fokus di dua hal. Yang pertama itu bagaimana cara membangun esai yang baik, esai yang menjual, esai yang nggak gitu-gitu aja, karena banyak banget orang yang ngedaftar pakai esai yang gitu-gitu aja dan akhirnya gagal. Jadi awardee.id sadar akan hal itu, maka kita coba akan ngebangun program buat teman-teman semua yang fokus ke beasiswa luar negeri. Sekarang coba saya share screen dulu. Jadi teman-teman semua kalau misalnya sering ngerasa gagal beasiswa di tahap esai, mungkin teman-teman harus ngikutin sekilas dari awardee.id tentang program yang akan kita sajin ke teman-teman berikut ini. Dan teman-teman nggak nemuin mentor yang bisa ngajarin teman-teman untuk bikin esai beasiswa, atau mungkin teman-teman nggak tahu gimana triknya bikin esai beasiswa yang catchy di mata para reviewer, atau mungkin nggak tahu nih, mana sih sebenarnya esai beasiswa yang baik atau yang buruk gitu. Maka Awarded tadi dengan bangga menyajikan coaching klinik esai termurah, dan ini benar-benar termurah ya. Coba teman-teman bandingin sama yang produk lain, itu nggak ada lagi yang termurah. Kira-kira apa akan teman-teman dapetin? Yang pertama, gimana sih ngembangin esai beasiswa yang powerful, lalu kita akan ngasih juga do's and don'ts-nya dalam menulis esai. Lalu tips and tricksnya esai itu sendiri tuh akan kita kasih buat teman-teman semua. Dan yang paling penting ada studi kasus realnya. Bisa dari saya, nanti akan saya jabarin esai saya di sana, atau esai teman-teman saya, dan juga akan ada tanya jawab interaktif buat teman-teman semua. Nah, belum sampai di situ, ada lagi bonusnya. Ini menarik banget. Total bonusnya tuh senilai Rp500.000. Apa aja? Yang pertama, free ebook jangan menulis esai beasiswa sebelum baca ebook ini. Yang itu kita harganya senilai Rp150.000 nanti kalau akan kita launching. Ini semua gratis buat teman-teman. Lalu ada voucher diskon 50K, program proofread esai beasiswa yang nanti akan kita launching dalam waktu dekat ini. Jadi akan Awarded.id launching program proofreading atau review esai. Lalu ada grand prize senilai 300.000 untuk 2 pemenang yang beruntung, yaitu berupa program proofread esai beasiswa. Nah, kapan kelasnya? Kita akan mulai di Sabtu 17 Oktober 2020 jam 11, dan ini via Zoom ya, jadi bisa interaksi secara langsung. Nah, berapa sih Kak harganya? 50.000. Ini sudah termurah. Coba teman-teman cek ya di Instagram kayak coaching klinik esai itu berapa. Tapi ada harga coret. Kita akan ada early bird dengan harga yang lebih murah, yaitu 30.000 aja. Yang dimana harga normal 50.000, kita ada harga murah, yaitu early bird buat teman-teman yang order atau yang ikut sebelum selesai masa early bird-nya. Tapi buat teman-teman yang udah ikut webinar hari ini, kita ada harga khusus lagi. Dan untuk yang daftar kelas hari ini, yaitu hanya 25.000 aja. Jadi teman-teman udah bisa dapat benefit yang tadinya sekian banyak itu dengan harga 25.000. Daftarnya gimana? Ayo hubungin Mindy yang ada di DM Instagramnya awardee.id. Oke, see you there the nexters. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi kita sajikan
bisa jadi masukan yang bermanfaat buat kalian semua. Dan teman-teman juga bisa daftar langsung di kelas coaching klinik esai yang awardee.id lagi adain sekarang. Ingat ya, harganya hanya 25.000 untuk yang daftar hari ini dan bagi yang ikut webinar hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum ikut webinar hari ini, mohon maaf harganya 35.000, tapi buat teman-teman yang ikut webinar hari ini, maka harganya 25.000. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah daftar. Silahkan langsung didaftar karena kita tidak banyak kuotanya. Oke, saya tunggu dan langsung DM ke Mindinya ya. Nanti saya akan bahas tentang esai beasiswa dengan menggunakan real case study dari saya sendiri tentang esai beasiswa saya. Saya akan bedah di situ buat teman-teman semua via Zoom Live interaktif. Oke, terima kasih buat yang hadir hari ini. Saya ucapkan sukses buat teman-teman semua untuk study abroad-nya dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya Awardee ID Channel dan juga di-follow Instagramnya awardee.id. Bye, see you.